Nah, ketika seseorang berlari, maka sebenarnya dia ada braking impulse ya pada saat dia menjejak kakinya. Kemudian ada propelling impulse ya saat dia itu mendorong ya dari ke belakang ya. Jadi saat dia seperti melompat ke depan gitu. Nah, jadi ada braking, ada propelling. Nah, kalau brakingnya lebih besar daripada propelling, nah maka nanti si orang tersebut akan lama-lama berhenti gitu ya. Jadi gaya ngeremnya itu lebih besar daripada gaya dorongnya. Nah, sedangkan kebalikannya kalau brakingnya lebih kecil daripada propelling, maka nanti kecepatannya akan bertambah gitu ya. Nah, di sini contohnya misalkan brakingnya adalah minus 10, sedangkan propellingnya hanya 2. Nah, maka berapa perubahan kecepatannya bila orang tersebut memiliki berat 55 kilo. Nah, kita tinggal jumlahkan saja ya. Nah, di sini net impulse-nya adalah minus 10 ditambah 2, jadi minus 8 ya. Sedangkan masanya adalah 55 kilo, jadi perubahan kecepatannya 55 dibagi minus 8 ya. Nah, itu adalah perubahan kecepatan, dan di sini besarnya negatif, berarti kecepatannya berkurang. Nah, coba kalau misalkan ada sebuah objek yang masanya 10 kilo itu mendapatkan impuls seperti gambar di atas ini. Nah, maka berapa perubahan kecepatannya? Nah, sini kita jumlahkan saja impulsnya ya. Jadi ada gaya yang bervariasi dengan waktu ya di sini ya. Nah, kita jumlahkan saja. Nah, di selang 0 sampai 1 gayanya itu 5 Newton, waktunya adalah 1 detik ya. Jadi di sini ada impuls 5 Newton detik ya. Kemudian dari selang 1 sampai 3 detik itu ada gaya sebesar 3 Newton. Nah, jadi nanti 3 dikalikan dengan 2 detik ya. Kemudian dari 3 sampai 4 ini kembali ke 5 Newton, dan dari 4 ke 5 itu cuma 1 Newton. Nah, nanti dijumlahkan saja. Jumlahkan impulsnya dapat. Nah, lalu itu dibagikan dengan masanya untuk mendapatkan berapa perubahan kecepatan yang terjadi akibat impuls yang diberikan. Oke, jadi impuls itu bisa dijumlahkan ya. Jadi pakai sigma ya, sigma J atau total impuls merupakan penjumlahan ya dari masing-masing gaya dikalikan dengan selang waktunya. Nah, ketika seorang melompat ya, jadi kalau seorang melompat, maka ada periode dia itu menurunkan tubuh ke bawah untuk mendapatkan momentum lompatan ya. Nah, jadi saat turun ke bawah ini ada negatif impuls. Lalu tiba-tiba dia mendorong kakinya ke atas, itu ada positif impuls ya, ada positif impuls. Dan pada akhir periode melompat nanti tubuhnya akan terangkat ke atas ya. Nah, pada saat tubuhnya lepas dari lantai maka tidak ada gaya yang bekerja. Nah, maka nanti akan turun seperti ini dan nanti akan menjejak lagi ke lantai ya. Nah, maka nanti bisa dihitung nih ya berapa jumlah impuls yang terjadi dan berapa perubahan kecepatan yang terjadi pada saat dia terbang dari lantai ya. Nah, dengan kecepatan dia itu
melompat, nanti bisa diperhitungkan berapa tinggi lompatannya. Oke, jadi ground reaction force itu adalah gaya yang diberikan oleh lantai, ya. Nah, kalau gaya ground reaction force-nya itu lebih besar dari berat tubuh, nah, maka akan terjadi percepatan yang positif, ya. Jadi berat tubuhnya lebih ringan, ground reaction force-nya lebih besar, gitu. Maka akan terjadi percepatan yang positif. Nah, sebaliknya kalau ground reaction force-nya itu lebih kecil dari berat W, maka nanti akan terjadi percepatan negatif, ya. Nah, saat dia menekuk ke bawah, ya, kalau dia menekuk kakinya ke bawah, nah, maka nanti ground reaction force-nya akan lebih kecil, ya, sehingga percepatannya itu akan mengarah ke bawah, gitu. Oke. Nah, ini yang terjadi pada saat dia itu ke bawah, ya. Dan nanti pada saat dia melompat, maka akan terjadi positif, ya, impulsnya positif. Nah, nanti dari sana bisa dihitung berapa kecepatannya, ya. Di V take off itu sama dengan jumlah impuls dibagikan dengan massanya. Nah, karena kita anggap V inisialnya itu 0, ya. Dari kondisi 0 menjadi kondisi dengan kecepatan tertentu. Dan kemudian dengan menggunakan rumus proyektil, ya, yang kita dapatkan minggu kemarin, kita bisa hitung berapa tinggi lompatannya. Nah, jadi nanti misalkan nanti dapat ini V melompatnya besarnya berapa, nah, nanti V topnya tentunya 0, kan. Nah, jadi dengan menggunakan rumus V final kuadrat ditambah sama dengan V inisial kuadrat tambah 2AD. Nah, sedangkan A itu adalah gravitasi bumi, maka kita dapat tinggi lompatan.